Video unggahan Persebaya membuka lebar mata masyarakat. Imbas sepak bola tak menentu, pelatih dan para pemain ini bersiap hengkang ke luar negeri. Serta beberapa berita dari klub Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Video dokumenter yang diunggah oleh official Persebaya di akun YouTube-nya, yakni tentang kondisi para pemain dan official Persebaya usai laga kontra Arema 1 Oktober lalu, di mana di video tersebut terlihat begitu menyeramkannya, akhirnya kembali membuka mata para masyarakat Indonesia. Sudah benarkah tuntutan para Aremania? Seperti diketahui, para Aremania turun ke jalan meminta agar kasus Kanjuruhan ini diusut tuntas. Tapi Aremania sendiri tak mau diselidiki secara tuntas. Pasalnya sejauh ini kabarnya tercatat hanya 6 orang saja dari pihak Aremania yang diperiksa oleh polisi. Nah, bagi kalian yang penasaran ingin mengetahui seperti apa kondisi asli di luar stadion saat usai laga Arema versus Persebaya, khususnya apa yang dialami tim Persebaya, silahkan kunjungi YouTube Persebaya Official dan berikan komentar kalian. Video ini sendiri dibuat oleh Persebaya yang awalnya tak mau mempublikasikan video ini lantaran respek terhadap korban Kanjuruhan. Tapi disinyalir lantaran pihak Aremania sendiri tak mau diperiksa dan lambatnya proses investigasi hingga menyebabkan liga ditunda hingga waktu yang tak jelas ini, akhirnya Persebaya pun melawan. Dimulai dengan ajukan surat pada PSSI bersama Persis Solo untuk lakukan KLB hingga akhirnya membeberkan video kebrutalan supporter Arema. Pihak Aremania sendiri berkilah jika aksi tersebut ditujukan bukan untuk pemain atau ofisial Persebaya, tapi ditujukan pada polisi dan mobil polisi saja. Karena para Aremania ini menganggap tidak tahu jika di dalam mobil Barakuda tersebut ada pemain dan ofisial Persebaya. Alasannya seperti itu ya. Tapi di cuplikan video ini ada gambar di mana pemain dan ofisial Persebaya pun dilempari saat masih di lapangan. Bagaimana pendapat kalian? Masyarakat Indonesia khususnya pecinta sepak bola tentu masih bertanya-tanya, bagaimana nasib kompetisi kita? Kenapa belum ada kejelasan? Apa yang dilakukan PSSI? Dan lain-lain. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi kapan kompetisi akan digelar lagi. PSSI bukannya segera kumpulkan klub untuk meeting dan pertanyakan soal kelanjutan kompetisi, PSSI justru sibuk ikut-ikutan bersama tim transformasi sepak bola Indonesia atau tim TSI. Padahal kan gini loh, ya udahlah biarin tim TSI ini aja yang kerja, toh di situ pun ada perwakilan PSSI kan. Ini mah yang ada PSSI ikut nyemplung semua ke situ. Ya harusnya PSSI urus yang lain dong. Kan semua juga tahu liga nggak bakalan jalan kalau pemerintah nggak kasih izin. Terus kenapa sih klub-klub anggota PSSI ini atau pemilik suara PSSI ini nggak mau usulkan KLB seperti yang diusulkan oleh dua klub, yakni Persis Solo dan Persebaya? Kenapa ya? Seperti contoh nih Madura United yang bosnya yaitu Ahsanul Kossasi koar-koar bilang PSSI ini bandel, nggak mau ikut aturan pemerintah atau anjuran pemerintah soal KLB. Dan bisa saja pemerintah stop liga karena PSSI-nya bandel. Tapi kok anehnya Madura United nggak ngusulkan KLB ya?
Padahal KLB ini nggak lama loh, paling 1-2 hari. Habis itu selesai dan bisa ditemui solusinya. Tapi kok sulit banget ya KLB ini digelar? Ada apa dengan klub-klub kita? Lalu apa saja efeknya ya jika liga terus-terusan nggak menentu? Tentu saja selain klub akan rugi karena nggak adanya pemasukan, para pemain dan pelatih pun akan jenuh. Bahkan kabarnya sejumlah pelatih dan pemain sudah ditawari oleh klub luar negeri untuk main di negaranya. Lalu, ada siapa saja pelatih dan pemain yang ditawari main di luar negeri? Yang pertama ada Luis Milla dari Persib yang kabarnya ditawari oleh klub asal Meksiko Chivas Guadalajara, meskipun hal ini kabarnya dibantah oleh pihak Persib ya. Yang kedua ada Thomas Doll dari Persija yang kabarnya ditawari jadi pelatih klub asal Singapura Leon City, tapi belum direspon oleh Thomas Doll. Yang ketiga ada Bernardo Tavares yang kabarnya ditawari untuk melatih tim asal Malaysia Penang FA. Yang keempat ada Fabio Lefundes dari Madura United yang kabarnya ditawari untuk melatih tim asal Thailand Phuket City dan sejumlah pelatih lain. Sementara di sisi para pemain nih, yang pertama ada Ricky Kambuaya dari Persib yang kabarnya ditawari untuk main di tim asal Malaysia Terengganu FC. Lalu ada Rizky Ridho dari Persebaya Surabaya yang kabarnya ditawari main untuk klub Malaysia juga, yakni Selangor FA. Yang ketiga ada Matius Pato dari Borneo FC yang kabarnya ditawari untuk main di Liga Singapura bersama Tampines Rovers. Yang keempat ada Dimas Derajat dari Persikabo yang kabarnya ditawari untuk main di Liga Malaysia bersama klub Sabah FA untuk menggantikan Sadir Ramdhani, dan masih banyak lagi sejumlah pelatih dan pemain yang kabarnya masih dilirik oleh klub-klub lain luar negeri. Bagi klub ini tentu kerugian kalau pemain dan pelatihnya itu dibajak tim lain. Tapi kenapa para klub ini seolah diam saja ya? Ya ajuin KLB lah biar cepet kelar dan liga jalan lagi. Pelatih dan pemain kalian pun aman. Buat pemain dan pelatih sendiri sih yang mau nggak mau. Kalau Liga Indonesianya nggak jelas, ya mending terima tawaran klub lain yang liganya jalan. Meskipun mungkin gajinya nggak sebesar yang diterima di Indonesia. Pihak Persib Bandung melalui Direktur PT PBB Teddy Cahyono akhirnya memberikan konfirmasi tentang banyaknya berita yang beredar jika sejumlah pemain bahkan sang pelatih Luis Milla pun diminati klub lain atau klub luar negeri. Seperti diketahui belakangan ini banyak isu yang beredar jika Persib akan digembosi, tapi oleh tim luar negeri. Hal ini lantaran tak jelasnya kompetisi tanah air. Mulai dari Luis Milla, David da Silva, Beckham Putra hingga yang terbaru Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya pun dikabarkan diminati oleh tim luar negeri. Luis Milla dibidik tim asal Meksiko. David da Silva dibidik tim asal Malaysia yakni Kuala Lumpur City FC. Beckham Putra yang kabarnya akan trial di klub asal Montenegro. Ricky Kambuaya yang dilirik oleh Terengganu FC di Malaysia, hingga Rahmat Irianto yang dibidik tim asal Malaysia Melaka United. Menurut Teddy Cahyono, dirinya sama sekali belum menerima surat apapun dari klub-klub tadi tentang keinginannya pada para pemain Persib ini. Teddy mengaku hanya tahu hal ini di media saja. Saya tidak tahu sama sekali soal ini karena memang nggak ada satupun klub yang kirimkan surat ke kita. Saya cuma tahu ini tuh ramainya di media. Tapi kami pastikan para pemain maupun pelatih yang digosipkan itu akan tetap di Persib karena mereka masih punya kontrak di sini, ujar Teddy Cahyono. Dari PSIS Semarang, usai Rahmat Hidayat mundur dari PSIS dengan alasan keluarga, kini PSIS pun kabarnya akan ditinggalkan salah satu punggawa lainnya. Ia adalah Jonathan Kantilana. Isu Kantilana akan hengkang ini mencuat usai PSIS kabarnya akan datangkan Boyan Hodak, ex pelatih PSM Makassar yang saat ini melatih klub asal Malaysia Kuala Lumpur City. Bukan tanpa alasan Kantilana akan hengkang dari PSIS. Pasalnya seperti diketahui Hodak dan Kantilana sempat berselisih saat keduanya masih bermain di Liga Malaysia di 2016, yakni saat Kantilana bersama Kuala Lumpur City dan Boyan Hodak bersama JDT.
Namun hal ini langsung dibantah oleh CEO PSS Semarang, Yoyo Sukawi. Menurut Yoyo, hal itu cuma isu dan hingga saat ini nama pelatih PSIS pun belum diumumkan. Gak ada itu cuma isu. Wong pelatihnya aja belum kita umumkan, gimana mau ada clash, ujar Yoyo Sukawi. Oh ya, sebagai catatan nih, PSIS ini salah satu tim yang gak mau adanya KLB loh. Tahu kan kenapa alasannya? PSIS lebih mengusulkan rapat umum pemegang saham, bukan KLB ya. Persija Jakarta kabarnya akan datangkan gelandang asal PSS Sleman yang kini dipinjamkan ke Borneo FC Hambali Tholib. Hal ini demi mengantisipasi kurangnya lini tengah Persija usai Syahrian Abimanyu akan sering absen dipanggil timnas dan Tony Sucipto yang kabarnya akan pensiun. Padahal di lini tengah Persija masih ada nama Hanif Syahbandi, tapi Hanif justru lebih sering dimainkan sebagai bek tengah saat Maman, Dutra, dan Kudela absen. Jelas kehadiran Hambali ini akan semakin menggusur posisi Hanif di lini tengah Persija. Hanif pun mau tak mau harus terus belajar jadi bek tengah. Tapi itu pun jika bek tengah Persija absen ya. Tapi kan sekarang semua bek tengah Persija pulih nih. Terus gimana nasib Hanif nih? Segitu dulu aja kali ya video kali ini. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rihasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.